Hai semua, Turki merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat selama beberapa puluh tahun terakhir ini. Karena itulah Turki memiliki lebih dari 900 bendungan yang sudah dibangun dan sedang dalam tahap pembangunan. Banyaknya bendungan Turki tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi listriknya. Dan di antara bendungan-bendungan yang dibangun tersebut, terdapat bendungan Ilisu yang mana bendungan Ilisu ini merupakan salah satu bendungan yang terbesar di Turki. Namun di sisi lain, keberadaan bendungan Ilisu ini menjadi kontroversial di kalangan penduduk lokalnya serta negara tetangganya. Dan berikut ini adalah bendungan yang paling kontroversial di Turki. Ide pembangunan bendungan Ilisu ini pertama kali tercetus pada 1936 dan salah satu dari proyek berkelanjutan Anatolia Tenggara atau GAP. Pemerintah Turki mengklaim bahwa target proyek ini adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan regional, serta peningkatan stabilitas sosial masyarakat, perkembangan ekonomi, serta lapangan pekerjaan khususnya di daerah-daerah pelosok. Fase studi kelayakan bendungan Ilisu ini dimulai pada tahun 1954, hingga akhirnya peletakan batu pertama bendungan Ilisu ini dimulai pada tahun 2006. Bendungan Ilisu ini merupakan bendungan yang berlokasi di Sungai Tigris, dekat desa Ilisu dan berada di sepanjang perbatasan Provinsi Mardin dan juga Simak di Turki. Bendungan Ilisu ini merupakan salah satu dari 22 bendungan dalam proyek GAP, serta bendungan ini merupakan yang terbesar kedua di Turki setelah Bendungan Ataturk. Bendungan Ilisu merupakan bendungan berjenis concrete face rockfill dam, yaitu jenis bendungan yang banyak digunakan dalam proyek pembangkit listrik tenaga air, yang terbuat dari beton dan distabilkan oleh material timbunan batu di bawahnya. Pembangunan bendungan Ilisu ini dimulai pada tahun 2006 sampai pada tahun 2018, yang menghabiskan biaya hingga 1,7 miliar US dollar atau setara dengan 24,65 triliun rupiah. Bendungan Ilisu ini memiliki tinggi 135 meter, panjang puncaknya 1.820 meter, lebar puncaknya 15 meter, serta memiliki daya tampung air sebesar 43 juta meter kubik. Pada bendungan Ilisu ini terdapat PLTA yang dibangun pada tahun 2020 hingga 2021, dengan 6 turbin yang berkapasitas 1.200 MW dan dapat menghasilkan tenaga hingga 3.833 GW per tahunnya. Untuk luas area bendungan Ilisu ini mencapai 35.517 km persegi dan memiliki spillway yang berkapasitas 18.000 meter kubik per detiknya. Bendungan Ilisu ini didesain untuk dapat bertahan selama 100 tahun dan energi listrik yang dihasilkan dari PLTA ini dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk sekitar 1,2 juta rumah. Dampak pembangunan bendungan Ilisu terhadap lingkungan di sekitarnya yaitu sebanyak 11 distrik, 108 desa, dan 5 provinsi dengan total 80.000 penduduk harus direlokasi ke tempat baru seluas 692 hektar. Tempat baru tersebut terdapat banyak bangunan dan fasilitas umum yang disesuaikan dengan keinginan para penduduk, seperti lapangan olahraga, sekolah, rumah sakit, perpustakaan, hingga museum. Selain itu, ada beberapa benda bersejarah yang juga direlokasi ke tempat baru, yaitu salah satunya adalah makam Zainal B, yang merupakan penguasa kota kuno di Hasankeyf pada abad ke-15, dan juga ada Masjid Ayyubi yang berusia 610 tahun. Untuk memindahkan benda-benda bersejarah tersebut, pemerintah menggunakan trailer SPMT pada tahun 2017 yang lalu dengan menghabiskan dana sebesar 88 miliar rupiah. Meskipun pembangunan bendungan Ilisu ini bermanfaat untuk mengairi pertanian dan menghasilkan energi listrik yang besar, di sisi lain pembangunan bendungan ini menuai banyak kontroversi bagi penduduk lokal dan negara tetangganya. Hal ini dikarenakan keberadaan bendungan Ilisu ini harus menenggelamkan kota kuno yang sudah berusia 12.000 tahun yang bernama Hasankeyf. Pada kota kuno Hasankeyf ini, terdapat ratusan benda-benda dan bangunan bersejarah. Namun yang dipindahkan hanya 8 buah saja oleh pemerintah, sedangkan yang lainnya dibiarkan tenggelam. Dan karena hal itulah, pembangunan bendungan Ilisu ini menuai banyak protes dari penduduk lokal
terutama pada penduduk asli yang menempati kota Hasankeyf. Pembangunan bendungan Ilissu ini juga menuai banyak kritik dari negara tetangganya, yakni Irak dan Syria. Hal ini disebabkan karena jumlah aliran air di Sungai Tigris menurun setelah Turki mulai mengisi reservoir Ilissu. Selain Turki, Irak dan Syria juga banyak bergantung pada Sungai Tigris, yang mana Sungai Tigris ini juga dimanfaatkan oleh penduduk Irak dan Syria untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan meski dikecam dan dikritik oleh Syria dan juga Irak, namun Turki ini menyangkal kalau penggunaan air pada Sungai Tigris untuk bendungan Ilissu ini hanya sebesar 12% saja. Meski Syria juga terkena imbas akibat bendungan Ilissu ini, namun Iraklah yang paling menderita. Karena wilayah Irak yang dapat ditanami gandum untuk masa panen 2018 sampai 2019 menurun hingga 50%. Tidak hanya itu saja, proyek bendungan Ilissu milik Turki ini membuat pemerintah Irak mengurangi penanaman beras dan jagung mereka. Hal itu karena kedua komoditas tersebut sangat bergantung pada air dan irigasi yang bersumber pada Sungai Tigris. Ketegangan politik antara Turki, Irak, dan Syria ini sudah berlangsung lebih dari 30 tahun, dan pembangunan bendungan Ilissu ini membuat ketegangan antara ketiga negara itu muncul kembali, dan tanpa adanya solusi yang pasti sampai saat ini.